Seiring popularitas Betran Peto sebagai penyanyi yang makin melambung, tak bisa dipungkiri bahwa putra angkat Ruben Onsu dan Sarwenda yang beranjak remaja ini makin digilai para gadis-gadis usianya. Sebagai remaja, Betran selain mulai merasakan getaran tertarik pada lawan jenis, ada pula perubahan secara fisik pada dirinya, seperti mulai tumbuh jerawat di wajahnya. Kondisi tersebut membuat Sarwenda makin peduli dalam urusan penampilan putra angkatnya ini. Tetapi, persoalan sempat muncul ketika Betran diajak Wenda pertama kali untuk menjalani perawatan di klinik dan ditangani langsung oleh dokter ahlinya. Muncul ketakutan pada diri Betran yang sebelumnya tidak biasa melakukan perawatan facial. Ia sempat menolak lantaran ia menduga wajahnya akan diganti dengan wajah orang lain. Tetapi, apa yang kemudian membuat Betran ketagihan untuk menjalani perawatan? Benarkah mulai tertarik pada lawan jenis membuat Betran rutin melakukan perawatan wajah, termasuk mengubah penampilannya menjadi lebih trendy? Selain penampilan, benarkah Betran kini semakin memahami pentingnya pendidikan meski dilakukan secara online? Seperti apa perhatian Wenda dan Ruben terhadap pendidikan Betran? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menggenggam popularitas sebagai penyanyi remaja yang digandrungi banyak orang seusianya, Betran Peto kini menjadi sorotan publik dan menjelma sebagai figur publik. Karena itu, sebagai figur publik, Betran mau tidak mau dikelilingi gadis-gadis cantik sebayanya yang terpesona pada sosoknya. Maka Betran kini dituntut untuk selalu menjaga penampilan. Kini hal itu menjadi penting karena Betran tumbuh menjadi remaja dengan segala perubahan baik fisik, psikis, maupun penampilan. Munculnya beberapa titik jerawat pada wajahnya membuat Betran merasa risih saat tampil di panggung. Beruntung Sarwenda, ibu angkatnya, sangat peduli pada penampilan Betran dengan sering mengajaknya ke klinik perawatan dan ditangani langsung oleh dokter ahli. Dengan tingkahnya yang polos saat berkonsultasi dengan dokter spesialis, Betran tiba-tiba panik lantaran Sarwenda memberitahu soal adanya jerawat pada wajah Betran. Ini udah berapa kali ya, Bu? Ohnya sih udah beberapa kali. Kalau dihitung berapa ya, Bu? 1, 4, 4, masih Pak, pokoknya udah sering lah ya, nggak terlalu lah. Kalau Bunda pergi perawatan, Onya juga ikut perawatan gitu, jadi sama. Kan kita mau konsultasi. Oh, ada jerawat. Jerawat mana? Ada. Nih, masa? ganteng lagi. Nggak ganteng lagi deh. Ini bukan jerawat ya pemirsa. Ini namanya apa ya? Nggak, Bu, ini bukan jerawat. Nanti juga hilang sendiri. Oh, ya? Berapa menit? 3 menit, 4 menitan lah. Hilang sendiri. Pemirsa, sekarang bentar lagi Onyo mau perawatan nih. Ikutin kita terus. Usai mendapat penjelasan dari pihak dokter terkait penanganan terbaik untuk menjaga kulit wajahnya agar tetap sehat dan cerah, Betran pun mulai menjalani perawatan detox facial dan laser toning di klinik perawatan bersama bundanya Sarwenda. Ya, Betran kini sudah tampak santai dan terbiasa untuk menjalani perawatan di klinik bersama ibu angkatnya Sarwenda yang semakin peduli pada penampilan Betran yang sudah memasuki masa puber. Lantas,
Benarkah Betran semakin rajin untuk menjalani perawatan lantaran dirinya merasa terganggu dengan munculnya jerawat pada wajahnya? Jerawat itu, pemirsa, jerawat itu nggak harus mikir orang. Jadi jerawat itu datangnya mungkin karena kita nggak sering cuci muka, karena muka kita lagi ada debu, makanya makanya jerawatnya muncul. Bukan gara-gara mikirin cewek, mikirin apa, nggak ada tuh namanya jerawat datang mikirin cewek, mikirin ini karena pacaran ini, nggak ada. Ini ada ceweknya. Tania. Oh iya. Betran itu kan biasanya kan untuk perawatan pembersihan kulit wajah, terus udah gitu supaya menangkal adanya jerawat aja sih biasanya. Pembersihan wajah itu kan memang harus, wajah itu kan memang perlu dibersihkan dari kotoran, terus komedo supaya nantinya kulitnya nggak gampang berjerawat. Sikap Betran yang kini mulai menikmati dan menyadari akan pentingnya merawat wajah dan penampilannya, benarkah sebelumnya ia ketakutan setengah mati saat diajak Sarwenda untuk menjalani perawatan di klinik perawatan wajah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Cari dan langsung saksikan Intens Investigasi yang tayang 2 kali sehari dari Senin sampai Jumat. Tonton terus. Sebagai remaja dengan status figur publik yang menggenggam sejumput popularitas, Betran Peto yang kini mulai ketagihan menjalani perawatan wajah di salon bersama Sarwenda, ibu angkatnya, sebelumnya memiliki cerita yang bertolak belakang. Pasalnya, Betran sempat merasa ketakutan jika diajak Sarwenda untuk menjalani perawatan wajah. Rupanya, dalam benaknya yang ketika itu masih polos, Betran mengira saat menjalani perawatan, wajahnya akan diganti dengan wajah orang lain. Namun, setelah mengerti bahwa wajahnya hanya dibersihkan agar tetap sehat dan segar, Betran justru merasa ketagihan, bahkan kerap mengajak sang ibu untuk menjalani perawatan wajah. Iya, dulu sempatnya awal-awal takut banget, takut. Karena apa? Onyo pikir kan mukanya kayak diganti gitu, misalnya muka ini terus kulitnya diganti gitu. Macam ke operasi setahunya. Operasi setahunya kayak operasi, ternyata cuma dibersihin doang. Dari situ Onyo udah mulai suka akhirnya sama bunda, ketagihan deh. Rasa banget. Lihat aja fotonya sama sekarang. Untungnya rasa ketagihan Betran terhadap perawatan wajah muncul ketika usianya sudah menginjak remaja, di mana banyak terjadi perubahan pada dirinya, baik fisik, psikis, maupun tuntutan penampilan sebagai figur publik. Apalagi kini, di usianya yang sudah remaja, Betran yang sudah mulai tumbuh jerawat pada wajahnya mulai panik lantaran tidak ingin dicap sudah pada usia atau status sebagai remaja tulen. Benarkah hal itu terjadi lantaran Betran masih malu-malu dalam urusan soal lawan jenis yang mulai merebut perhatiannya? Benarkah dalam urusan yang satu ini, Betran masih malu-malu dan takut membicarakannya dengan Ruben dan juga Sarwenda? Enggak, kalau bukan takut. Kalau jerawat itu kelihatannya udah remaja banget gitu. Padahal Onyo baru kayak umur 4 tahunan lah. Gitu. Onyo ngerasa dia itu kayak umurnya masih 1 tahun kayak Tania, karena dia datangnya kan bareng sama Tania gitu. Jadi dia ngerasa dia masih seumuran Tania gitu. Iya, segitulan. Tapi beda ya, Tania baru bisa jalan, Onyo udah jalannya lari. Onyo kadang jalan jatuh terus. Jatuh. Seiring dinamika yang dialami Betran Peto dengan statusnya sebagai remaja dengan sejumput popularitas, kini benarkah Sarwenda dan Ruben dilanda kekhawatiran soal penampilan dan pendidikan anak-anaknya termasuk Betran? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat. Sikap Betran Peto yang dulu sempat ketakutan saat diajak menjalani perawatan wajah, namun kini berubah ketagihan, bisa dibilang menjadi nilai plus bagi remaja kelahiran Manggarai Flores ini. Setidaknya minat Betran untuk menjaga penampilan sejalan dengan sikap Sarwenda dan Ruben orang tua angkatnya yang begitu jeli dalam urusan penampilan anak-anak mereka. Apalagi menurut Wenda, awalnya ia sempat khawatir melihat Betran yang terlihat belang, bahkan sempat dibawa ke dokter untuk berobat. Untungnya setelah ditangani dokter, terjadi perubahan yang signifikan pada kulit wajah Betran yang kini terlihat makin cerah dan mulus. Kalau misalnya orang tanya kenapa sih Onyo kan masih remaja gitu, tapi justru kalau menurut aku waktu-waktunya masa-masa remaja itu kan masa-masa mereka kadang ada masanya puber gitu, jadi kayak kadang tiba-tiba ada jerawat atau apa, dan ternyata baru tahu kan kalau misalnya Onyo tuh kulitnya ada yang sedikit warnanya ada yang beda tone-nya gitu. Dan aku tuh menurut aku gini, kalau misalnya kita nggak bisa ngerawat diri kita sendiri, diri kita aja kita belum merawat dengan benar, gimana kita mau ngerawat orang lain gitu. Sikap Sarwenda sebagai ibu angkat Betran pun patut dipuji. Ia tampak begitu perhatian pada hal-hal atau urusan yang terkait dengan Betran. Kasih sayang yang ia curahkan kepada Betran tak berbeda dengan kedua anak kandungnya, Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Ia begitu sabar mengajarkan Betran dalam hal merawat diri dan penampilannya. Mulai dari cara membersihkan muka yang benar, juga mengenalkan bedak khusus untuk laki-laki agar Betran tidak salah menggunakan bedak perempuan pada wajahnya. Selain itu, dalam urusan penampilan anak-anak mereka, Wenda dan Ruben pun berbagi peran. Selaku ibu, Wenda lebih dominan mengajarkan penampilan yang baik sebagai perempuan kepada Tania dan Thalia. Sedangkan Ruben mengajarkan banyak hal soal penampilan seorang pria kepada Betran. Sekarang itu benar-benar udah pudar, udah makin sama tahunnya, itu kan emang butuh bukan treatment yang sekali perawatan udah langsung selesai gitu. Jadi emang butuh tahap-tahapan, dan emang bener-bener kalau mungkin kalau anak remaja lain gitu itu tidak menggunakan kayak bedak, tapi kan kalau kita atau Onyo gitu itu kan kita public figure yang kadang ada tampil di depan kamera, yang kadang orang ngeliat kalau misalnya muka kita terlalu mengkilat, minyakan banget gitu, kayak takutnya jadi kita perlu pakaiin bedak, maupun wanita ataupun laki-laki kan perlu diaplikasikan bedak. Nah kalau misalnya seumuran Onyo nggak diajarin gimana cara ngebersihin yang bener gitu, takutnya kan kadang ada tumbuh jerawat. Begitu peka dan peduli pada urusan penampilan anak-anak mereka, Wenda dan Ruben juga sangat peduli dan peka dengan urusan pendidikan putra dan putrinya. Di masa pandemi COVID-19 ini, Ruben dan Wenda tetap memantau secara ketat proses pendidikan terhadap ketiga anak mereka yang kini dijalankan secara online di rumah. Baik Wenda maupun Ruben berharap ketiga anak mereka bisa melalui proses pendidikan dan menyelesaikannya dengan baik. Tapi Ruben juga mengakui bahwa proses belajar itu tidak pernah selesai. Demikian juga harapannya pada Betran, dirinya sendiri, Wenda, dan kedua putrinya Thalia dan Tania. Ya sekarang kan posisinya anak lagi di rumah semua ya, jadi ya paling cuman kayak mendidiknya ya emang benar-benar ya hal-hal simpel di rumah aja gitu, karena kan kalau positifnya di rumah aja ya karena kita bisa mengontrol anak-anak jauh lebih banyak gitu. Kalau misalnya waktu normal yang anak-anak keluar kan kadang kita nggak tahu ketika anak-anak bertemu sama orang lain, bertemu sama teman-temannya gitu. Kalau sekarang ini benar-benar yang kayak dan dikasih pengertian kenapa sekarang akhirnya
di rumah aja. Yang sekolahnya mah tetap masih sekolah yang sama, cuman memang lewat online. Susah mas, jadi maksudnya karena kan ganti mata pelajarannya ganti lagi gitu, dan terus ya susahnya di signal sih sebenarnya, kadang set gitu, jadi terus ulang lagi. Positifnya jadi semua murid jadi lebih banyak nanya ya, kalau yang saya dengar gitu, mereka jadi lebih aktif gitu, dan anak saya juga jadi banyak, Pak ini apa Pak ini gitu, jadi mungkin kan kalau dari kelas mungkin bisa jadi dia diam, tapi kalau ini saya ngelihat langsung dengan mata kepala saya, oh dia gini gitu. Enggak, semuanya saya rasa di sekolah, cuman bentuknya di rumah. Jam dia istirahat ya ke meja makan, saya bilang ayo ke kantin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.